Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik kelas 12 sehat-sehat selalu ya. Penjelasan berkaitan dengan fotosintesis. Ini gambar dari kloroplas ya. Nah, bagian-bagiannya ada, ini ada tilakoid yang bertumpuk-tumpuk kan menyusun grana ya. Nah, seperti ini saya gambarkan satu grana saja. Kemudian bagian sini matriks dari kloroplas ya, matriksnya ini grana, ini matriks kloroplas atau stroma ya, stroma. Ini tadi adalah grana. Pada reaksi fotosintesis ya, reaksi fotosintesis kita tulis bahwa H2O ditambah dengan CO2 akan menjadi C6 H12O6 ditambah dengan O2 ya. Ini ada foton atau cahaya matahari. Kemudian adanya klorofil pada daun, maka reaksi ini bisa berlangsung. Nanti C6H12O6 yang nanti akan dipolimerisasi menjadi amilum atau karbohidrat. Ini bisa diuji dengan percobaan sak ya. Kemudian kalau yang ini diuji dengan percobaan Ingenhousz. Nah, kembali lagi ke kloroplas ya. Jadi reaksi yang terjadi pada kloroplas ini pada aktivitas daun melakukan fotosintesis itu nanti pertama-tama di bagian tilakoid ya, di bagian grana ini nanti terjadi reaksi terang, dimana pada reaksi terang di tilakoid ini nanti kalau kita bagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi fotofosforilasi, nanti ada siklik dan non siklik ya. Kemudian ada reaksi pemecahan air untuk membentuk H+ dan oksigen ya. Sehingga kalau kita lihat di reaksi sederhana ini, bahwa oksigen yang dihasilkan ini adalah berasal dari reaksi terang atau fotolisis air ya. Jadi O2 di sini bukan dari CO2 ya. Walaupun di senyawa CO2 atau karbon dioksida itu ada unsur oksigennya. Nah, ini terjadi pada reaksi terang, R terang. Reaksi terang sebagai awal dari proses fotosintesis terjadi di tilakoid saat pigmen fotosintetik ini ya terkena cahaya, kemudian nanti terjadi ya, jadi di sini ada cahaya masuk gitu ya, cahaya nanti terjadi
pembentukan ATP atau foto fosforilasi, di mana kemudian juga dilanjutkan dengan adanya pemecahan air, sehingga nanti air masuk di sini ya, H2O masuk ke sini, kemudian nanti dari sini dilepaskan O2-nya gitu ya. Ada di salah satu soal tipenya seperti ini ya. Kemudian H positif ya dari fotolisis air itu nanti H positif atau H plusnya akan dibawa oleh atau diikat senyawa NADP ya, NADP, sehingga menyusun atau membentuk NADPH ya. Ini nanti akan diberikan kepada reaksi yang kedua ya, yaitu reaksi gelap ya. Jadi reaksi terang terjadi di grana ya, di tilakoid ya, dengan bantuan cahaya. Kemudian terjadi pemecahan air yang menghasilkan H+ dan juga oksigen. H+ nya akan ditangkap oleh senyawa NADP untuk NADPH2, di mana nanti NADPH2 berkontribusi pada reaksi gelap gitu. Nah, kemudian tadi pada reaksi terang pun ya, pada fotofosforilasi utamanya pada siklik itu hanya menghasilkan ATP ya. Jadi nanti di sini ATP berperan ya pada reaksi gelap ya. Ada ATP di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian reaksi gelap di bagian stroma ya. Di sini ya, di bagian matriks itu terjadi siklus Kelvin. Siklus Kelvin ya. Siklus Kelvin ini kalau dibagi tahapannya nanti ada tahapan perubahan senyawa fosfogliserat asid ya, atau PGA atau APG, asam fosfogliserat. Ini akan berubah menjadi fosfoglyceraldehid atau PGAL ya, karena penambahan dari hidrogen yang dibawa oleh NADP tadi ya. NADPH2 akan berubah menjadi NADP lagi. Nah, tentunya di sini kan butuh yang namanya ATP ya. Jadi ada penguraian ATP menjadi ADP dan fosfat anorganik. Nah, tahapan ini, tahapan 1 saya sebutnya gitu, ini disebut sebagai tahapan reduksi ya, yaitu fosfogliserat asid berubah menjadi fosfoglyceraldehid. Kemudian sebagian akan disintesis untuk menyusun glukosa. Yaitu sebanyak ada 2 molekul PGAL ya. PGAL satu senyawa yang beratom C3 ya, maka dibutuhkan 2 molekul untuk menyusun 1 molekul glukosa C6 H12O6 ya, sehingga jumlah karbon ini kan 3 ya. Jumlah karbonnya sudah pas ini, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sebagian besar nanti akan dipakai dalam siklus Kelvin itu untuk tahapan yang kedua di sini ya, yaitu regenerasi menyusun senyawa namanya ribosa difosfat atau RUDP ya. RUDP dibentuk dari PGAL
prosesnya adalah yang kedua, tak tulis di sini, adalah proses regenerasi. Kemudian RUDP selanjutnya akan berubah menjadi senyawa PGA atau fosfoglisierat asid setelah dia mengikat atau fiksasi CO2. Ya, sehingga CO2 ini dalam proses fotosintesis ya berlangsung pada reaksi gelap ya, saat RUDP tadi berubah menjadi PGA. Dia ada proses yang ketiga di sini adalah proses fiksasi CO2. Yang ketiga adalah fiksasi. Nah, ini akhirnya akan kembali lagi ke PGA dan seterusnya. Ya, ini merupakan siklus ya, yang kemudian dikenal dengan istilah siklus Kelvin-Benson atau yang terkenal siklus Kelvin saja. Nah, sehingga kalau kita kembali ke bagian diagram kloroplas ini ya, CO2 dimanfaatkan atau dibutuhkan di stroma saat reaksi gelap ya. Jadi gambarnya di sini CO2 masuk ya, masuk diikat oleh senyawa RUDP tadi. Kemudian NADPH plusnya memberikan H plus saat perubahan PGA menjadi PGAL, sehingga nanti ke arah grana lagi ada NADP ya. Nah, kemudian tanda panah yang ke sana juga ada ADP plus fosfat anorganik. Gitu ya. Jadi CO2 diikat di reaksi gelap ya, yaitu untuk membentuk PGA atau fosfoglisierat asid dari senyawa RUDP. Di sini ada enzim yang membantu proses itu, namanya enzimnya karboksilase. Nah, sehingga nanti setelah CO2 diikat ya, tadi ada sintesis glukosa, sehingga nanti dari sini hasilnya ada pelepasan glukosa atau produksi glukosa. Jadi glukosa dan CO2 difiksasi itu terjadi di stroma pada reaksi gelap, yaitu terutama di bagian yang dikenal dengan siklus Kelvin. Sedangkan O2 diproduksi ya saat fotolisis air terjadi di grana pada saat reaksi terang. Mudah-mudahan ini membantu adik-adik dalam belajar tentang fotosintesis, terutama adik-adik yang duduk di kelas 12. Terima kasih.